Nah, judulnya adalah kita akan membicarakan soal brand building secara garis besarnya dan nanti mungkin USP secara detailnya dalam 60 menit. Wow. Aku sebenarnya nggak yakin 60 menit karena aku apa namanya berharap kita akan banyak diskusi dan banyak ngobrol aja sih teman-teman. Tapi kurang lebih mungkin ini ada beberapa poin-poin yang akan aku sampaikan mengenai brand building dan juga how to find your USP atau gimana cara kita menemukan USP-nya kita. Oke, nah ini dia. Tadi harusnya pas perkenalan aku udah share screen ya, tapi karena ketinggalan jadi nggak apa-apa. Sekarang aku kenalan lagi. Nama aku Arika Zahra, aku founder Les Temporal dan kebetulan tidak hanya bekerja saja, tidak hanya mempunyai bisnis aja, aku juga bekerja on daily basis di Indosat gitu. Dan pekerjaan ini juga lumayan berkaitan sih sama insight-insight yang aku dapetin untuk bisnisku. Jadi along the way sambil bekerja sambil berjualan gitu aku mendapatkan banyak insight juga dari apa yang aku kerjakan di kantor. Nah, kalau kita ngomongin brand, biasanya kan yang orang-orang ekspektasikan gitu, yang kita ingin ini ketika kita bikin brand adalah kita bikin brand dan kita butuh untungnya gitu. Padahal bikin brand ataupun juga bikin bisnis itu tuh kayak menanam gitu ya, kayak sedang bertanam gitu kayak lagi gardening gitu, di mana kita juga perlu menyirami, kita juga perlu melihat pertumbuhannya, bahkan mungkin kita perlu awas-awasi nih hama-hamanya selama tanaman tersebut kita tanam gitu, sampai nanti akhirnya kita bisa mendapatkan apa namanya buahnya atau bisa mendapatkan manfaatnya atau mungkin kalau di bisnis bisa mendapatkan cuannya gitu ya. Ya, dan apa namanya untuk Les Temporal sendiri, sebenarnya Les Temporal itu adalah brand fashion. Les Temporal itu adalah brand fashion yang fokusnya adalah di celana. Kenapa di celana? Aku percaya ketika kita bikin bisnis itu, kita juga harus suka sama produknya kita. Kita juga harus bangga punya produknya kita. Dan kebetulan aku tuh suka banget sama fashion item ataupun benda fashion bernama celana ini gitu. Jadi aku nggak suka bajunya macam-macam, tapi aku suka kalau celanaku ganti-ganti. Itulah kenapa brand value yang aku temukan untuk Rest Temporal pertama adalah kita fokus di satu produk aja, yaitu celana. Tapi fokus di satu produk nggak berarti kita nggak bisa punya banyak produk karena celana ini kan bentuknya beragam dan juga kan salah satu bagian salah satu akhirnya bisa kita eh, luaskan lagi gitu mungkin ya secara produk gitu nggak cuma celana akhirnya ada rok juga gitu yang memang masih eh, apa namanya masih ada di ranah-ranah bagian bawah pakaian bagian bawah gitu. Dan Les Temporal sendiri sudah ada dari tahun 2018 berarti sekarang udah sekitar em, 6 tahun ya, nggak kerasa gitu. Kita udah beberapa kali ada kolaborasi dan setiap kolaborasinya selalu sold out dalam waktu eh, kurang dari 1 minggu. Pernah sama PT Goodsmith dan pernah sama Sonder Lab juga. Dan sekarang yang sedang ongoing sama Senali Indonesia, kita upcycling. Nanti mungkin ada dibahas di belakang. Dan juga em, main strateginya adalah strategi utamanya ini kita menggunakan KOL. KOL tidak KOL yang berbayar, tapi kita mencari KOL yang secara persona, secara bentuk ini sesuai sama apa yang kita percaya dan apa yang kita jual gitu, sehingga mereka ngerasa nggak perlu lagi mereka kita lebih mudah nge-reach KOL tersebut karena KOL tersebut juga udah cocok sama produknya. Itu mungkin nanti akan aku bahas juga ya, gimana caranya kita menemukan siapa-siapa aja yang harus jadi target audiensnya kita itu, jadi target market kita gitu. Lalu selanjutnya karena aku percaya saat ini tuh kan udah semakin mudah ya kita menemukan banyak hal-hal yang kita bisa hal-hal yang kita cari itu kita mudah menemukan di internet gitu. Bentuknya apa, butuh butuh apapun bahkan yang sampai nggak penting misalnya kayak pemotong bawang yang ditarik-tarik itu kan mudah banget ya kita temukan di internet gitu. Nah, saking banyaknya produk-produk itu maka selanjutnya gimana cara kita membangun brand presence ya? Gimana cara kita bikin orang ingat kalau kita itu nama brandnya ini loh. Dan produk yang dijual itu adalah, misalnya kalau aku adalah celana. Aku punya brand celana bernama Les Temporal, dan Les Temporal menjual celana. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk Les Temporal sendiri, strong point-nya itu adalah kita coba mendeliver, kita coba menyampaikan apa yang kita percaya sebagai sebuah brand melalui konten dan melalui captionnya gitu. Jadi itu nanti masuk ke tahapan gimana caranya kita bisa ngasih tahu nih USP-nya itu apa,
produknya itu apa lewat konten aja. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin berjualan secara online, pembeli ini calon pembeli ini nggak bisa langsung memegang gitu. Pembeli ini nggak bisa langsung mencoba gitu. Makanya gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka kalau produk kita ini bagus dan layak untuk dibeli gitu. Jadi lebih ke gimana cara menceritakannya gitu. Lalu selanjutnya adalah ketika kita udah punya produk yang baik, kita udah tahu gimana caranya kita mendeliver kelebihan dari produk kita. Selanjutnya adalah gimana caranya kita maintain, ngejagain nih audience ataupun juga customers yang udah pernah beli produk kita supaya mereka tetap ada di sekitar kita. Karena suatu hari mungkin mereka butuh lagi celana atau suatu hari juga mereka misalnya ingin lagi membeli apa namanya artikel yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini kurang lebih besaran strategi yang dilakukan di live temporal. Tapi sebelum kita ke sana, aku juga sedikit mau kenalan lebih jauh kali ya gitu. Kebetulan aku sendiri juga beberapa kali memanage brand-brand lokal yang memang kaitannya sebagian besar sih di fashion dan beauty gitu. Jadi selain les temporal ini secara idea kan kita menggunakan material deadstock. Deadstock materials itu apa? Deadstock materials itu biasanya ketika seorang akan memulai bisnis fashion, mereka akan memastikan dulu bahan bakunya itu mudah di-repeat gitu. Ini repeatnya gampang nggak? Berapa nol ya akan repeat ya dan lain sebagainya. Berbeda dengan les temporal gitu, di mana les temporal ini saking pemilihnya soal kain, akhirnya beberapa kali menemukan kain yang bahkan sisanya nggak satu roll gitu, alias di pasar disebutnya adalah dead stock materials. Kain-kain yang dianggap secara harga, secara nilai itu sudah tidak lagi layak karena jumlahnya udah nggak banyak gitu. Nah, sebenarnya itu bisa jadi celah kita untuk grow, untuk mengembangkan bisnis, tapi juga bisa banget jadi hambatan kita untuk produksi. Sebenarnya seperti itu. Tapi lagi-lagi, cara kita untuk menyampaikan apa yang kita percaya, apa yang kita punya, itu yang paling penting. Dan sampai sekarang, Les Temporal sendiri sudah menjual lebih dari 1.000 celana dengan target audience middle to high. Lalu juga kita sudah menyerap lebih dari 2.500 meter kain deadstock gitu. Jadi sebenarnya ada misi yang lebih besar selain berjualan, karena sampah kain ataupun juga limbah fashion itu adalah eh, penyumbang sampah paling besar, ada di top 3 kalau nggak salah. Makanya selain berbisnis, Less Temporal juga punya goals besarnya adalah setidak-tidaknya kami ikutan deh berkontribusi untuk mengurangi sampah dari industri fashion gitu. Lalu juga kebetulan lagi aku kurang lebih 4 tahun ada di digital agency dan menangani lebih dari 5 jenis industri klien, mulai dari F&B, fashion, beauty, retail, dan lain sebagainya. Tapi banyaknya memang di fashion dan retail. Dan lebih dari 2 tahun ada di tech company ataupun juga telekomunikasi company gitu ya. Lalu selain itu untuk brand yang pernah aku manage ada namanya What Studio, itu juga online base. Eh, dan selama aku manage kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun sepertinya, itu ada growth sampai dengan 120% year on year-nya. Lalu juga aku memanage the skin goods, di mana skin goods ini ketika mereka launch, mereka berhasil menjual 85% dari produknya gitu. Jadi kurang lebih itu sebagai background. Dan lagi-lagi aku bukan cuman orang yang berbisnis, aku juga bukan cuman orang yang suka fashion. Kebetulan karena aku bekerja di dunia digital, makanya aku bisa bilang aku adalah social media enthusiast. Aku suka banget ngeliatin tren yang ada di sosial media dan cari tahu gimana caranya bisa bikin kayak gitu sih. Gitu. Dan ternyata semuanya itu berkaitan. Bisnis, lalu juga karirku di kantor, dan juga gimana caranya mengembangkan bisnisku. Karena semuanya sekarang ada di sosial media, dan kebetulan aku juga memang suka banget nih sama sosial media. Dan itu semua akhirnya terhubung, jadi ekosistem yang cukup kuat, dan akhirnya mungkin hari ini aku diberikan kesempatan juga, makanya bisa share ke teman-teman apa-apa aja yang udah aku pernah lakukan. Gitu. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya perkenalannya ya, maaf ya. Aku akan langsung aja.
Ya, pertama, ketika kita akan start sebuah bisnis, jangan semata-mata hanya ingin build bisnisnya aja, ingin mencari untungnya aja. Tapi yang kita perlu build adalah kepercayaan orang, lalu juga yang kita harus build adalah gimana caranya nanti orang tersebut juga bisa suka sama brand kita, dan gimana caranya pembeli-pembeli kita itu nanti akhirnya jadi orang yang akan mempromosikan barang kita juga. Jadi mereka bukan sekedar jadi pembeli. Mereka secara nggak langsung akan menyebarkan atau merekomendasikan ke teman-temannya, ayo beli ini dong, lucu deh, gue juga suka gitu, misalnya. Gitu. Jadi jangan cuma mikirin bisnis aja, tapi gimana caranya kita bisa punya brand yang dipercaya, produk yang bagus, dan juga akhirnya mendapatkan rekomendasi cuma-cuma dari customers kita, dari orang yang membeli barang-barang kita gitu. Oke, ini kurang lebih apa-apa aja yang akan aku coba sampaikan di hari ini. Ngomongin building brand, terus juga nyari USP, lalu juga cari tahu siapa sih target audience kita atau customers mapping gitu. Lalu growth hackingnya itu gimana? Lalu juga kalau kita punya produk kan macam-macam ya. Ada yang memang bagus banget penjualannya atau biasa disebut dengan best selling. Ada yang lambat banget penjualannya atau biasa disebut slow moving. Dan yang terakhir adalah tentang sosial media, tentang konten, baik itu dari apa namanya brandnya kita sendiri ataupun juga dari KOL. Oke, aku akan langsung aja. Nafas dulu ya sebentar dan minum dulu. Oke, ya, mari kita start dengan eh, sesuatu yang baru ya, sesuatu yang masih blank, yang masih polos gitu. Coba kita apa namanya? Coba kita lepaskan dulu nih pengetahuan-pengetahuan kita mengenai bisnis, karena aku cukup percaya setiap orang punya caranya masing-masing, jadi nggak ada salahnya kita kosongin dulu apa yang kita tahu dan kita bisa menyerap mungkin apa-apa aja yang kita dapetin hari ini. Gitu. Mari kita mulai. Yang pertama adalah mengenai building a brand atau membangun sebuah bisnis gitu ya. Aku kurang lebih kalau aku apa namanya kalau aku boleh sampaikan kurang lebih ini ada 7 step menurutku gitu dan juga beberapa source atau beberapa sumber yang memang aku percaya juga gitu secara keabsahannya gitu. Yang pertama adalah divine brand value atau gimana caranya kita tahu nilai-nilai apa sih yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita tanam untuk brand kita. Jadi big goals-nya apa sih? Kayak yang tadi aku bilang, aku tuh ingin less temporal itu nggak cuma buat bisnis doang, tapi juga punya social impact-nya gitu. Bisa menyerap sampah, bukan sampah ya, bisa mengurangi sampah fashion gitu, dari limbah dari fashion gitu. Jadi itu itu yang pertama. Jadi kita harus tahu apa yang kita inginin, mimpi besarnya tuh apa sih? Gratis loh bermimpi gitu. Jadi kayak sebesar-besarnya aja, setinggi-tingginya aja kita bisa bermimpi. Nanti kita cari tahu jalan menuju ke sana kayak gimana gitu. Dan yang kedua adalah bisnis objektif. Kalau ini tentang numbers, tentang sebenarnya kamu ingin bisnis kamu sebesar apa sih? Apakah ingin, misalnya gitu ya, apakah ingin yang per minggunya itu menghabiskan 1.000 barang gitu? Atau pingin yang misalnya tidak mau 1.000 barang per minggunya, tapi bisa terus-terusan develop atau terus-terusan adapt sama tren gitu, dan lain sebagainya. Dan bisnis objektif ini, walaupun secara unit itu mirip-mirip, tapi kita perlu adjust secara berkala. Karena kan pastinya kita semua juga ingin ya, ketika membuat bisnis, ingin bisnisnya itu bisa uh, grow, bisa semakin besar, dan semakin besar. Gitu. Yang ketiga adalah brand arsitektur, atau bisa kita bilang adalah branding. Sekarang kan lagi-lagi udah banyak banget orang yang punya brand. Banyak banget bisnis yang ada di luar sana gitu. Dan gimana caranya biar berbeda gitu kan yang jadi apa namanya yang jadi em, salah satu kekuatan kita ketika kita punya brand. Lalu yang keempat adalah product development. Product development ini nantinya berkaitan juga dengan eh, apa namanya bisnis objektif gitu ya. Jadi bisnis objektifnya seperti apa, brand arsitekturnya seperti apa, nanti akan berpengaruh ke product development. Karena nggak mungkin dong gitu kita membuat istilahnya eh, contoh kerudung gitu ya, kerudung untuk orang-orang banyak nih, tapi secara harga kita buat mahal dan terlalu tidak terjangkau sama mereka, tapi kualitasnya juga tidak ada banyak perbedaan dari
produk sejenis, produk yang serupa dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi nanti produk development ini akan berpengaruh banget ketika kita udah punya satu dua tiganya nih gitu. Setelah produknya ada lalu apa? Setelah produknya ada kita bikin ekosistemnya. Apa-apa aja sih yang harus kita siapkan? Produknya udah ada nih. Di mana tempat kita jualan? Di mana tempat kita mempromosikan? Dan gimana cara kita mempromosikannya? Gitu. Jadi itu juga penting ketika produknya udah bagus, ekosistemnya juga harus dibangun supaya bagus. Baru ke ads dan promotion. Ketika kita udah tahu kita perlu apa aja, misalnya e-commerce, perlu social media gitu dan lain sebagainya, baru kita membicarakan soal promotion. Dan aku pingin sama-sama paham dulu kali ya di hari ini, kalau promotion di sini bukan berarti diskon. Jadi jangan pernah menyamakan promosi dengan diskon. Diskon adalah diskon. Diskon adalah potongan harga, bagian dari promosi. Tapi promosi yang kita bilang di hari ini, sayangnya aku nggak akan ngomongin soal diskon gitu. Karena menurutku diskon itu adalah cara paling mudah untuk menghabiskan barang, tapi itu tidak terlalu baik ketika impact-nya tidak akan terlalu baik ketika itu terus-menerus dilakukan gitu. Dan yang ketujuh adalah ketika kita udah punya semuanya, adalah gimana caranya bertahan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, step by step 1 sampai 7-nya. Dan sebelum ke study case step 1 sampai 7 tadi, mungkin aku akan share sedikit gimana insight-nya tentang Gen Z dan millennials. Pasti kan udah sering denger ya, sampai bosen gitu ya bahkan gitu. Gen Z itu suka ini, Gen Z itu suka itu, millennials itu seperti ini, millennials itu seperti itu. Tapi secara data, 84% Gen Z dan millennials ini tidak suka di-treat, terutama Gen Z ya. Mungkin karena millennials juga ada beberapa yang memang secara eh, lifestyle itu seperti Gen Z, tapi 84% dari mereka, mereka nggak suka di-treat kayak barang. Mereka nggak suka di-treat kayak numbers gitu. Mereka suka diperlakukan sebagai manusia aja, karena mungkin eh, mereka udah ngerasa cukup banyak hal-hal yang terjadi di kehidupan mereka sehari-hari yang dilakukan di dunia digital dan mereka selalu dijejelin sama algoritma. Semuanya akan disesuaikan sesuai preferensi mereka sampai kadang-kadang mereka enak. Kalau misalnya kok aku kayak bukan orang sih, aku kayak ngobrol sama bot deh, bukan sama orang deh dan lain sebagainya. Kenapa ini penting menurutku? Karena saat ini top spender atau orang-orang yang paling banyak menghabiskan apa namanya uangnya gitu bisa dibilang untuk di bisnis-bisnis UMKM itu sebenarnya adalah di Gen Z dan millennials. Makanya pasar ini tuh seksi banget untuk bisa kita ekspor dan kita crack bareng-bareng gimana cara menanganinya gitu. Gimana caranya win their heart. Gimana caranya menangin nih opininya mereka terhadap produknya kita. Oke, kembali lagi ke brand building tadi. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Aku akan bikin singkat aja. Yang pertama adalah brand value. Kan tadi brand value adalah gimana caranya kita menanamkan nilai-nilai kepada brand kita. Untuk less temporal sendiri, brand value-nya itu aku lebih nyaman bilangnya adalah conscious brand gitu. Conscious itu adalah sadar ya. Jadi brand yang hadir dengan penuh kesadaran. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita sadar produk kita ini bukan yang dijahit dengan mass production ya, dengan massal gitu, dengan massal gitu. Produknya tidak dijahit dengan massal, bukan di konveksi yang besar, tapi menggunakan tukang jahit gitu. Lalu juga kainnya itu belum tentu akan ada lagi di kemudian hari gitu. Lalu juga apa namanya hal-hal lainnya lah ya banyak hal-hal lainnya. Lalu kenapa aku memilih sebagai brand yang sadar gitu untuk life temporal ini? Karena kita kita sadar nih kemampuan kita tuh segitu. Apa yang coba kita sampaikan ke customers? Yang kita coba sampaikan ke customers adalah kita punya kita punya produk yang tidak banyak, yang eksklusif. Kita punya bahan-bahan terpilih yang bahkan mungkin di kemudian hari ketika ini sold out itu tidak akan hadir lagi. Dan on the top of it gitu, di antara semuanya yang paling penting adalah kita sadar penuh kalau dalam proses produksi fashion ini akan banyak sampah biasanya gitu. Akan banyak apa namanya akan banyak kalau misalnya ngomongin brand-brand yang sangat besar gitu ya kan kalau kita ngelihat ada campaign-campaignnya misalnya brand-brand yang sangat besar dan massal gitu
ada komplain-komplain semacam ini tukang jahitnya nggak dibayar dengan proper gitu, nggak dibayar dengan selayaknya gitu. Nah, di Les Temporal ini kita sadar kalau misalnya selama kita bertumbuh, kita juga bisa bikin ekosistem di sekitar kita tumbuh. Tukang-tukang kain yang menjual, yang asalnya dagangan kain deadstock itu nggak laku, bisa kita serap. Tukang jahit itu bisa kita bayar dengan upah yang layak. Tapi jadinya gimana dong? Jadinya pertama secara cost produksi itu akan lebih mahal gitu. Tapi nggak usah khawatir, ada hal lain yang bisa kita kasih ke customers, yaitu kualitasnya. QC-nya tinggi karena dari tukang jahit tuh bisa kita apa namanya kita 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 ikutin banget lah prosesnya dan lain sebagainya. Jadi kayak itu nilai yang coba kita tanamkan gitu di Les Temporal gitu. Yang coba aku tanamkan di Les Temporal. Dalam menjadi brand yang sadar gitu, menjadi brand yang conscious. Yang kedua, objektifnya. Objektifnya apa sih sebenarnya kalau untuk Les Temporal gitu? Untuk Les Temporal objektif utamanya adalah kita bisa menjual ataupun memasarkan produk kita untuk audiens yang tepat. Sehingga mereka akan tahu bahwa celananya mereka ini, yang mereka punya ini, adalah produk-produk berkualitas tinggi dan sangat diperhatikan matang-matang bagaimana proses produksinya. Sampai saat ini, 98% dari produknya kita itu selalu sold out, dan memang nggak sedikit dari beberapa regular customer itu yang memang bisa punya kayak hampir seluruh collectionnya kita gitu. Jadi kadang-kadang ini bukan tentang orang baru yang mau coba-coba, tapi gimana caranya kita juga bisa nge-maintain regular customer-nya kita gitu. Lalu yang ketiga, arsitekturnya seperti apa? Karena si Les Temporal ini brand yang sadar, brand yang jujur gitu. Makanya aku nggak mau terlalu apa namanya aneh-anehin gitu sosial medianya gitu. Jadi lebih ke kayak apa adanya. Pun kalau misalnya ada photoshoot yang memang editorial gitu, itu dibuat supaya tidak mengubah warna dan kalau bisa itu menampilkan orang-orang yang punya eh, bentuk tubuh, warna kulit dan lain sebagainya itu yang berbeda-beda. Gitu biar kebayang juga nih customers kita. Oh, celana ini tuh cocok dipakai sama siapa aja ya ternyata. Intinya seperti itu. Lalu produknya sendiri seperti yang aku share di awal itu celana, fokusnya di celana dan di bawahan gitu ya, mungkin ya celana ataupun rok gitu. Dan kita konsisten ada di sana. Sehingga aku bisa bilang mungkin nggak banyak brand-brand lokal yang memang fokusnya di salah satu produk aja. Tapi yang kita explore adalah di tipe tipe dari si produknya tersebut. Produknya satu, tapi modelnya itu banyak. Lalu yang kelima adalah brand ekosistem, digital touch points, di mana mereka bisa menemukan kita di dunia digital ini gitu ya. Dan karena Les Temporal ini memang apa namanya seasonal banget jualannya, bukan jualan ya, seasonal banget collectionnya. Makanya kita heavy-nya itu ada di sosial media gitu. Kedepannya akan ada e-commerce, masih on development, tapi kemungkinan besar juga akan ada web store karena lagi-lagi untuk Les Temporal sendiri mimpi besarnya adalah kita bisa sampai ekspor keluar gitu. Lalu yang keenam adalah ads dan promotion. Ads dan promotion ini nanti bisa kita bagi menjadi on-channel konten, konten-konten yang kita buat di Instagram ataupun di sosial medianya brand kita, sama earn konten, konten yang kita dapat dari orang lain. Menurut aku ini nggak kalah penting sih soalnya gitu. Di mana earn konten ini misalnya konten-konten testimonial KOL gitu, konten-konten dari media gitu, dari media-media fashion gitu kalau aku terutama gitu ya. Jadi bisa dilihat juga di sini kita pernah di-review sama Hypebeast untuk Hypebeast ini salah satu media yang cukup besar ya dan cukup berpengaruh di fashion dan kita di fitur di situ sebagai bahkan ada di dua artikel eh, ketika rilis celana handuk ya yang lumayan terakhir yang paling booming secara coverage media itu adalah celana yang handuk karena memang unik kali ya materialnya gitu. Dan yang ketujuh adalah gimana caranya untuk sustain gitu. Gimana caranya untuk sustain lagi-lagi kita harus punya mindset promosi itu bukan berarti diskon gitu. Dan kalau diskon itu berarti potongan harga, bisa dong kita memotong harga di belakang, tapi di luar itu kita menambahkan value. Apakah jadinya bundling,
apakah jadinya apa namanya, apakah jadinya bundling, apakah jadinya misalnya ada benefit-benefit lain yang bisa audiens dapat dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau di last temporal sendiri cara kita sustain adalah pertama kita nggak pernah diskon. Jadi sampai hari ini hmm, audiensnya ataupun customer last temporal itu tahu kalau misalnya kita nggak pernah diskon. Tapi ketika ada beberapa hal yang sifatnya kita pingin ini nih, kita pingin ganti koleksi nih sama koleksi yang baru gitu. Cuman masih ada beberapa produk di kita. Kebetulan karena kita terus-terusan membicarakan soal dead stock materials, makanya ketemu juga sama teman-teman Setali Indonesia. Dan kebetulan sekarang juga aku ada di sana di Setali Indonesia. Itu tuh adalah komunitas ataupun kolektif yang sangat peduli sama isu sampah kain. Jadi, daripada waktu itu aku memberikan diskon ke customers, aku memberikan customers dengan harga yang sama, tapi eh, celana yang mereka dapat itu udah di rework ataupun dibuat ulang ataupun juga ditambahkan apa namanya hiasan-hiasan yang menarik itu dari teman-teman sekali gitu. Jadi tanpa tanpa customers aku tahu, tanpa customers yang temporal tahu, mereka tuh sebenarnya udah dapat diskon, tapi diskonnya mereka itu berupa hal baru yang ditambahkan ke celananya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakalan ngomongin eh, USP ya. Tapi sambil ini aku mau cek juga. Mau cek deh. Oke. Ya, sorry. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan soal USP atau Unique Selling Propositions. Ini kalau misalnya bisa dibilang USP itu adalah poin penting yang kita percaya atau kita bawa bersamaan dengan brand kita, dan itu bisa jadi salah satu em, kunci ataupun juga eh, ya mungkin salah satu kunci untuk produk kita itu atau brand kita itu bisa lebih dikenal lagi secara luas gitu. Di sini aku ada sedikit diagram gitu ya. Eh, yang pertama adalah apa lingkaran yang paling atas adalah apa yang brand kamu cukup baik lakukan gitu. Apa nih jagonya brand kamu tuh di mana gitu. Lingkaran yang kedua adalah kompetitor itu jagonya di mana. Dan lingkaran yang ketiga yang sebelah kiri adalah apa sebenarnya yang customers mau. Ketika apa yang jagonya kita sebagai brand itu beririsan dengan jagonya kompetitor sebagai brand, maka audiens akan gimana? Kan bodo amat gitu. Ya tinggal milih antara memilih kita atau memilih kompetitor. Karena dua-duanya bagusnya sama di hal yang sama. Berarti apa? Berarti kita kehilangan opportunity, kehilangan peluang untuk bisa mengembangkan bisnis kita dan ngambil bukan ngambil dan memperluas target audience kita ke kompetitor kita itu, gitu. Jadi kadang-kadang nih di zona yang who cares ini tulisannya, di zona who cares ini kadang-kadang apa namanya brand owner itu sibuk di situ tuh, sibuk melihat kompetitor produknya bagus nih, kita juga produknya bagus. Nah, terus kata customers, ya terus kenapa? Gitu kan gitu. Malahan sibuknya ada di sana gitu. Padahal USP itu bukan di part itu gitu. USP itu eh, ada di irisan yang pertama adalah apa yang brand kita jago nih, yang brand kita paling mahir lakukan gitu. Dan apa yang customers mau. Irisan di situ. Itu adalah salah satu USP-nya. Misalnya, apa yang customers mau? Oh, kalau di aku, celana yang keren misalnya seperti itu ya. Celana yang gombrong gitu. Karena kan pada saat itu masih cukup jarang ya ada yang jualan celana gombrong gitu. Customers butuh celana yang gombrong. Less Temporal menjual celana yang gombrong. Itu adalah USP. Yes, itu USP. Tapi USP-nya yang aman aja. Bukan USP yang akhirnya bisa bikin kita stand out di antara target market yang lain. Di antara brand-brand yang lain gitu. Nah, lalu di mana sih sebenarnya USP yang strong itu gitu? Di yang tadi itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu adalah win-win solution ya.
Jadi yang customers mau apa dan yang kita bagus apa. Di tengah-tengahnya itu adalah USP gitu. Jadi bisa jadi aja sebenarnya USP-nya Sempurna adalah celana yang gombrong. Itu USP gitu. Cuman rasanya kok kurang ya gitu. Kalau misalnya memang cuman mengandalkan USP itu aja. Nah, lalu ada irisan lagi yang selanjutnya. Ini yang ada di tengah. Risky but strong USP. Alias USP yang beresiko tapi sangat kuat secara secara nilai gitu ya. Di mana itu ada di tengah-tengah antara kompetitor yang bagusnya itu di mana, kita bagusnya di mana, dan itu diinginkan oleh customers gitu. Dan eh, eh, apa namanya strong USP ini sendiri ini akan sangat kompetitif gitu karena udah pasti kompetitor juga nanti akan berusaha ada di sana gitu. Tapi lagi-lagi coba kita lihat lagi ke brand value yang kita percaya. Brand value-nya apa sih? Goal besarnya apa sih? Mimpinya itu di mana? Nah, itu coba kita lihat apakah mimpi kita itu ada di tengah-tengah risky but strong USP ini atau enggak gitu. Dan untuk risky but strong USP ini juga memang perlu mengharuskan kita sebagai brand owner untuk ngasih banyak inovasi. Inovasinya seperti apa sih? Inovasi misalnya cara berjualan, inovasi dari produk, inovasi dari harga, inovasi dari siapa yang menggunakan, ataupun juga KOL yang mempromosikan produknya kita, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin USP, maka akan sangat bingung ketika eh, kita nggak tahu sebenarnya kita akan menjual produknya ini ke siapa. Jadi, ketika kita mendevelop USP-nya kita, kita juga perlu tahu sebenarnya siapa sih orang yang memang harus beli dagangan kita. Siapa sih orang-orang yang memang cocok jadi customers kita. Lalu yang ketiga adalah produk kita cocok nggak sih untuk untuk orang-orang ya jadi lagi jadi target market kita gitu. Untuk mengetahui siapa aja audiensnya kita atau potential customersnya kita, kalau di bahasa bisnis mungkin potential customers, tapi kalau aku lebih suka bilang audience. Oke. Yang pertama adalah eh, target the right audience. Jadi fokus sama orang-orang yang paling mungkin untuk tertarik dan untuk membeli produknya kamu. Contoh misalnya kita menjual mukena deh gitu. Udah pasti itu perempuan gitu yang pertama. Terus yang kedua Muslim gitu. Dan di mana nih kita ntar bisa cari di internet gitu. Populasi perempuan Muslim di Indonesia itu ada di kota-kota mana aja gitu. Nanti kita bisa sesuaikan kota-kota itu sama KOL yang kita minta promosikan produk mukena tersebut dan lain sebagainya. Jadi sejauh itu tuh target audience itu pentingnya sejauh itu gitu target audience. Yang kedua, ketika kita udah tahu nih, kalau les temporal sendiri lagi-lagi eh, kita coba mapping apa namanya anak-anak muda yang ada di Indonesia yang secara lifestyle itu suka musik, suka film, biasanya suka fotografi dan lain sebagainya. Makanya mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang udah follow les temporal di Instagram, itu ada beberapa penyanyi ya di sana gitu ya yang memang musisi lah mungkin gitu yang memang menggunakan celana kami secara reguler gitu ada Mas Kunto Aji ada Kak Andin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah personalized content. Nah, ketika kita udah tahu misalnya yang aku targetkan adalah perempuan usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun, maka konten seperti apa sih yang harus aku buat? Oke, aku coba buka TikTok, aku cari nih anak-anak usia perempuan-perempuan usia 21 sampai 25 tahun itu suka bikin konten yang seperti apa dan coba dibuat konten seperti itu. Itu yang dimaksud dengan personalized content. Kita membuat strategi atau membuat konten yang akan mudah diterima. Kan kita bikin konten bukan buat bukan buat ego kita semata gitu. Kita bikin konten supaya audiens itu bisa ngerti dan bisa paham apa yang coba kita sampaikan gitu. Jadi personalized content juga bisa dibilang juga sesuatu yang relevan untuk target audiens kita lagi-lagi. Nah, kalau target audiensnya lebih tua gimana? Kalau target audiensnya lebih tua, misalnya gitu, aku lihat mamaku gitu. Oke, mamaku tuh hobinya bikin story pakai lagu galau gitu ya. Kayak misalnya gitu. Bikin Instagram story pakai lagu galau. Oke, berarti konten-konten yang akan cukup cocok untuk target audiens
target audiens seusia mamaku gitu 50 tahun ke atas gitu misalnya gitu atau 45 tahun ke atas gitu adalah bentuknya video eh, vertikal dan nanti ditambahkan lagu-lagu yang agak galau gitu dengan pemandangan yang bagus dan nggak terlalu banyak cut-to-cut-nya gitu. Jadi simple aja kontennya dan lain sebagainya. Lagi-lagi penting banget target audiensnya kita supaya kita nggak salah langkah. Kan capek-capek udah bikin konten ternyata target market kita bukan itu kan capek juga ya gitu. Maksudnya buang-buang waktu juga gitu. Selanjutnya adalah build relationship. Build relationship itu kayak gimana? Tadi kan aku sempat mention ya di awal 84% dari Gen Z itu ngerasa tidak suka diperlakukan sebagai numbers, sebagai seseorang yang bukan manusia gitu lah ya kurang lebih. Gimana dong caranya? Caranya adalah kita coba bikin approach membalas DM aja. Mau itu DM di Shopee, mau itu DM di Instagram dan lain sebagainya. eh, Tentang jualannya kita coba buatkan em, template gitu mungkin gitu, yang tidak terlalu tidak terlalu kaku, yang lebih manusia mungkin lebih tepatnya gitu lebih manusia yang lebih hangat ketika orang baca kayak misalnya ada orang yang nanya ini masih ada apa enggak masih ada kak. Ini harganya segini ini kalau misalnya kakak mau kakak boleh isi format ordernya dan kita akan ngirim jam segini ya kak, terus nanti biasanya kan bertanya lagi gitu ya itu size gimana size-nya ada di mana dan biasanya kan eh, bisnis owner ataupun juga sosial ataupun juga adminnya udah keburu males gitu ya akan membalas pakai template gitu. Sedangkan kalau di Les Temporal itu sendiri enggak. Jadi biasanya aku akan meminta eh, adminku gitu untuk mereply kayak kamu ngobrol sama teman kamu. Coba reply pelanggan kayak kamu ngobrol sama teman kamu. Sehingga mereka nggak akan keberatan untuk mendengarkan rekomendasi dan kamu lebih mudah menjual produknya. Oh iya kakak, ini size-nya sekian sekian sekian. Kira-kira kakak ada concern apa ya? Ada isu apa ya? Oh iya, aku berat badannya segini, tingginya segini. Kira-kira cukup nggak ya? Cukup kak, ini contohnya. Ini kurang lebih orang dengan tinggi badan segitu dan dengan size yang sama. Gimana kak? Ada yang bisa dibantu lagi? Aku mau pakai baju ini, kira-kira cocoknya sama warna yang mana ya gitu. Bahkan untuk les temporal sendiri tahapannya mereka akan fotoin bajunya. Aku pin pakai baju ini celananya yang cocok yang mana gitu. Jadi saking saking friendly-nya approach untuk di DM Instagram gitu, terutama kita di DM Instagram, bahkan kita sering memberikan rekomendasi untuk mereka-mereka yang bingung harus memilih produk yang mana gitu. Lalu selanjutnya eh, apa namanya eh, cost effective marketing gitu. Cost effective marketing di mana kalau misal teman-teman atau kawan sentra berniat menggunakan ads, maka baiknya itu tidak lebih, kita coba start small aja. Kita mulai dari awal-awal aja. Mungkin 10 sampai 30% dari keseluruhan budgetnya teman-teman untuk produksi, 10 sampai 30%-nya itu disisihkan untuk budget promosi. Budget promosi ini tuh bentuknya apa aja? Bisa untuk advertising gitu, untuk ads di Shopee, di Tokopedia, di Instagram, di Shopee, di TikTok, dan lain sebagainya ataupun juga mungkin bisa berupa teman-teman nge-sparein produknya. Jadi anggapannya teman-teman beli produk teman-teman sendiri, tapi produk tersebut diberikan ke KOL. Atau bahkan apa namanya membayar fee KOL itu sendiri. Tapi intinya ketika kita mulai bisnis, secara cost itu jangan terlalu besar-besaran di awal. Kita tes dulu nih, bener apa enggak ya strateginya. Baru kita bisa jor-joran setelah itu. Ketika udah terbukti works. Nah, lalu selanjutnya ini masih tentang targeting. Ketika banyak orang yang bilang, ayo kamu targetin semua orang. Maka aku akan bilang, ketika kita menargetkan semua orang untuk jadi calon pembeli kita, maka kita tidak menargetkan siapa-siapa. Kita nggak benar-benar tahu siapa yang akan beli em, dagangannya kita, siapa yang akan beli bisnis kita, gitu, siapa yang akan beli produk-produknya kita. Gitu. Makanya, menurutku untuk UMKM itu lebih baik kita punya targeting yang niche. Itu kebalikannya dari masalah, jadi yang sangat spesifik target yang sangat spesifik. Contoh kita jualan batik. Ketika jualan batik itu diarahkannya ke seluruh orang, maka kita akan bingung. Sebenarnya siapa sih yang akan membeli produknya ini gitu. Tapi ketika kita udah tahu,
Oke, produk batik kita ini sepertinya cocoknya dipakainya ke kantor, bukan ke undangan. Dan ternyata ini cocoknya juga buat perempuan, tidak ada buat laki-laki. Dan target market kita adalah pertama adalah wanita, kedua adalah wanita yang bekerja gitu karena mungkin itu cocoknya untuk bekerja, atau juga wanita yang berpakaiannya rapi gitu. Wanita yang berpakaiannya rapi dan misalnya usia berapa sampai berapa dengan pendapatan, oh ya harga batiknya misalnya 150.000. Kira-kira dengan 150.000 itu orang-orang akan seperti apa sih? Eh, Orang-orang yang beli itu akan orang-orang yang bagaimana sih? Oh akhirnya ketahuan misalnya dengan range gaji sekian sampai sekian gitu. Itulah target market kita. Di situ dulu. Sampai kita di situ udah memenangkan banyak apa namanya banyak evaluasi dari sana, baru kita bisa perluas lagi targetnya. Jadi pertama start kecil, nanti kita bisa tambah. Oh iya, yang ibu-ibu kantoran ini udah kita dapetin semua nih. Saatnya sekarang expand ke bapak-bapaknya. Kita bikin yang cowok-cowoknya gitu. Cowok-cowoknya target marketnya masih sama gitu, tapi plus laki-laki. Nah setelah itu misalnya kayak, oh ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak pembelinya kita itu udah pada punya anak nih. Sekarang lagi banyak yang punya anak-anak kecil. Kayaknya kita lucu deh bikin batik untuk anak kecil. Diperluas lagi. Oh jadi keluarga muda. Keluarga muda biasanya dengan usia berapa sampai berapa. Plus target market yang satu tadi, yang ibu-ibu kantoran. Dan yang kedua tadi, yang bapak-bapak kantoran. Jadi target marketnya akan bisa meluas. Cuman startnya itu harus spesifik. Karena biar kita bisa tahu kemana kita akan mengembangkan bisnisnya tersebut. Gitu. Dan itu sama aja sebenarnya sama yang increase customer. Karena niche targeting tadi berkaitan erat. Nah, oke. Ini gambarannya yang tadi aku bilang. Ketika ini aku put less temporal ya, misalnya. Les temporal itu range harga celananya di around 570 sampai dengan 800 ribuan gitu. Oke, universe-nya yang warna biru, populasi yang paling besarnya adalah orang-orang yang suka menggunakan baju-baju atau celana-celana yang lucu. Gitu. Tapi itu aja nggak cukup. Selanjutnya, apalagi ya yang harus aku targetkan ya? Oh iya, orang-orang yang suka pakai baju dan celana lucu, tapi mereka juga suka belanja per 1 sampai 3 bulan tuh ada aja nih yang dibelanjain untuk upgrade apa yang ada di lemarinya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga itu oh iya, ketika mereka suka suka berpakaian yang cantik, yang lucu gitu. Terus juga suka belanja di setiap 1 sampai 3 bulan sekali. Contohnya apa ya? Oh iya, mereka sekalinya belanja itu misalnya eh, menghabiskan uang eh, 1 juta ke atas gitu, misalnya seperti itu. Oke. Lalu yang keempat, eh, udah yang tiga ini udah checklist semua nih. Terus yang keempat akhirnya eh, dengan produk keles temporal, siapa ya yang kira-kira akan beli? Oh, ternyata ketahuan nih di yang paling atas. Campuran dari ketiga yang ada di biru, orange, dan juga putih ini ada di orange yang terakhir. Oh, ketahuan akhirnya. Ternyata usianya itu usia 17 tahun sampai 35 tahun atau bahkan sampai 44 tahun. Geolocationnya sejauh ini bagian besar ada di Jakarta dan Bali dan sedang growing di Surabaya. Lucunya les temporalnya dari Bandung, tapi di Bandung termasuk tidak terlalu banyak secara pengguna gitu. Lalu interestnya apa? Oh iya, interestnya ternyata mereka suka pakai celana ini ke gigs, ke konser. Mereka suka pakai celana ini ketika mau nonton film. Mereka akan pakai celana ini ketika datang ke galeri, ke pameran. Atau mereka akan pakai celana ini ketika nongkrong sama teman-temannya di coffee shop. Jadi kebayangkan konten-konten seperti apa kira-kira yang cocok untuk orang-orang seperti ini. Kurang lebih seperti itu sih untuk mapping audiensnya. Karena menurut aku ini penting banget supaya kita nggak salah langkah dan nggak buang-buang effort. Nah, selanjutnya, sebenarnya untuk tahu yang di ada orange yang terakhir, di orange yang tengah ini, aku coba ini deh. Hmm, jadi deh. Nah, sebenarnya untuk kita bisa 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 ada di titik orange yang terakhir ini, ada sedikit cara untuk market research. Riset pasar itu penting banget, kawan sentra, gitu. Karena kamu akan jadi lebih tahu strategi selanjutnya itu seperti apa ketika kamu tahu yang akan beli produk saya itu siapa sih, gitu. Yang pertama adalah kita bisa ngelihat trennya itu lagi ada apa sih sekarang. Dan ini murah banget sih menurut aku. Kita semua suka scrolling, aku yakin.
Dan bahkan kita bisa mendapatkan insight sambil kita scrolling sosial media. Jadi nggak usah mahal-mahal cari orang yang bisa bantu riset pasar, tapi bisa start dari Instagram, TikTok, dan Facebooknya kawan sentra semua. Coba dilihat. Misalnya lagi bisnis, mau bisnis fashion. Misalnya spesifiknya adalah celana gitu ya, lagi-lagi gitu. Nanti bisa dilihat sama teman-teman di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook gitu. Coba dilihat dengan keywords misalnya OOTD gitu. Outfit of the day. Kita bisa ngelihat, oh orang-orang tuh lagi pakai yang seperti ini. Tipe-tipe konten untuk fashion itu seperti ini. Dan lain sebagainya. Jadi berbekal scrolling, kegiatan yang selalu kita lakukan, kita bisa mendapatkan insight baru untuk bisnis kita. Gitu. Yang kedua adalah competitive analysis. Kita coba lihat kompetitor. Lihatnya dari mana? Dari sosial media lagi. Jadi setelah kita coba lihat di kolom search, misalnya OTD Indonesia gitu, atau kayak bangga lokal gitu ya. Biasanya suka ada tuh hashtag-hashtag brand lokal gitu. Nanti kita lihat, terus kita lihat apa sih brand apa sih yang mereka pakai nih? Apa namanya yang target audience kita pakai gitu. Akhirnya kelihatan itu kompetitor kita, misalnya. Coba kita lihat strategi apa yang mereka lakukan. Sekarang tuh gampang banget melihat strategi kompetitor. Karena semua orang punya sosial media, semua brand punya sosial media, dan kita bisa ngebedain. Oh, ternyata kontennya dia itu ngandelin konten video. Oh, tapi ternyata kalau konten videonya lucu gini, nggak ngomongin celana, gitu, nggak ngomongin celana terus, ternyata jadi banyak ya audiensnya, dan lain sebagainya. Jadi kayak kita bisa banget ngelihat apa yang kompetitor lakukan hanya dari sosial media. Dan yang terakhir adalah ketika kita udah tahu nih target marketnya kita siapa, kita bisa bikin online questionnaire gitu. Kita bisa tanya nih ke orang-orang, oke aku udah tahu ternyata perempuan usia 21 sampai 25 adalah target audiensku. Aku pingin tahu sih mereka tuh kalau belanja per bulannya berapa ya gitu. Nah, di situ kita bisa bikin online questionnaire. Jadi kita bisa tanya ke mereka, kamu kalau belanja sukanya di mana sih gitu. Misalnya di Shopee atau di Tokped atau di TikTok Shop gitu. Lalu misalnya eh, eh, kamu kalau belanja range-nya di berapa sih biasanya sekali belanja? Apa yang paling kamu sering belanjain? Nah, data-data itu kita kumpulin supaya kita tahu, oh ternyata target audiens saya itu lebih suka belanja di TikTok misalnya gitu ya, di TikTok Shop. Ya udah, platform yang kita buka pertama kali adalah TikTok Shop dan konten yang kita buat pertama kali adalah konten TikTok. Kenapa? Karena ternyata banyak dari mereka yang lebih suka belanja di TikTok Shop dibandingkan dengan di e-commerce yang lain gitu. Untuk toolsnya sendiri, itu kita bisa menggunakan Google Form, dan itu gratis. Dan itu bisa di otak-atik, maksudnya bisa sangat disesuaikan sama kebutuhannya kita. Sorry, untuk yang tadi basic trend di sosial media, itu secara tools, itu teman-teman bisa coba Instagram Insights, atau juga kalau di TikTok, TikTok punya namanya TikTok Creative Center, dan Google Trends. Tapi kalau Google Trends menurutku eh, terlalu luas cakupannya, jadi cukup di Instagram Insight ataupun juga TikTok Creative Center gitu, di mana dua-duanya akan yang lagi trending di negara kita ini tuh apa aja sih gitu konten-kontennya seperti itu. Oke, nah setelah tahu target audiensnya tadi, setelah tahu cara kita lakukan riset pasar, kita misalnya sudah mulai berjalan nih, brandnya udah mulai berjalan. Harus dilihat lagi juga nih, ada tiga part yang harus kita lihat lagi gitu. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah follow misalnya atau sudah pernah melihat produknya ya, tapi nggak pernah beli. Teman-teman harus tahu kenapa mereka nggak pernah mau beli, apa alasannya gitu. Apakah karena harga, apakah karena variannya, apakah karena ternyata mereka nggak punya account Tokopedia, tapi kamu cuma ada di Tokopedia gitu. Itu kan sebenarnya hal yang simple dan bisa kita improve ya. Jadi ini untuk continuous improvement-nya, dari riset pasar tadi, ketika sudah berjalan, kita harus tahu orang-orang yang mau beli itu kenapa nggak mau beli. Lalu yang kedua adalah ketika ada orang pernah beli tapi hanya sekali, nggak pernah beli lagi. Kira-kira kenapa ya mereka nggak beli lagi? Apakah karena tidak cocok kualitasnya? Apakah ternyata kamu udah kurang trendy brandnya sekarang gitu? Ataukah seperti apa? Itu kita perlu tahu. Dan yang ketiga adalah ketika kamu punya regular customers. Ada nih satu orang yang sampai beli 7 kali gitu.
kamu juga harus tahu alasan dia membeli sebanyak itu untuk apa sih gitu. Misalnya mereka akan komen kayak, iya aku suka banget bahannya Kak, cuttingannya juga cocok banget di aku, tinggi aku kan soalnya segini, dan ini cocok banget buat aku. Sehingga kita tahu orang-orang yang akan berpotensi untuk kita targetin lagi nih gitu, untuk kita promoin lagi adalah orang-orang yang seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin aku akan skip dulu aja. Nah, ini juga yang nggak kalah menarik. Ketika kita udah tahu audiensnya kita siapa, USP-nya kita apa, dan selanjutnya adalah gimana caranya kita menentukan harga. Lagi-lagi kita udah tahu nih ya tadi target audience kita siapa, calon customers kita tuh siapa aja gitu. Ini akan sangat beda-beda secara rumus, tapi kalau boleh aku recap, kurang lebih seperti ini. COGS itu sama dengan HPP ya, cuma dalam bahasa Inggris. HPP itu harga pokok penjualan. Harga harga pokok penjualan itu biasanya udah termasuk bahan pokok, ongkos produksi, dan lain sebagainya. Cuman, kalau dariku, biasanya HPP itu, HPP yang asli itu akan aku tambahkan 10-20% lagi. Gitu. Untuk apa? Untuk ada apa namanya kos-kos lain yang siapa tahu tidak terhitung, tapi ketika ditotalkan ternyata memang lumayan juga tuh harganya gitu. Jadi itu adalah baseline cost-nya nih. Cost base-nya itu di situ. Nah, selanjutnya menentukan harganya gimana? Kita udah punya cost base-nya nih gitu. Baseline cost-nya kita udah punya nih. Pricing point-nya adalah ekspektasi margin yang ingin kita raih dikalikan dengan baseline cost. Contoh, baseline cost-nya nih harga produksi, bahan baku, dan juga udah ditambah misalnya 10% dari HPP tersebut gitu. Itu totalnya 10.000. Baseline cost kita 10.000. Expected margin kita di 2 kali. Menurutku itu minimal 2 kali. Karena apa? Supaya teman-teman bisa, apa namanya, teman-teman bisa punya spare. Ketika produknya itu slow moving, teman-teman sebenarnya menjual satu pun itu udah mengcover dua, dua produk biaya produksi gitu. Menurutku seperti itu. Tetapi lagi-lagi disesuaikan kembali dengan target audiensnya. Ketika kita rasa, oh ini kemahalan nih untuk target audiens kita, jadi kita beraniin aja deh. Marginnya cuma 1,5. Toh ternyata works-works juga, karena akhirnya audiens lebih berani untuk membeli gitu. Nah, maka price-nya ketika memang kita mengekspektasikan margin di 2 kali lipatnya gitu, price-nya itu akan 10.000 dikali 2. Jadi 20.000 gitu. Kurang lebih itu sih. Untuk pricing. Dan selanjutnya ketika kita udah membicarakan pricing, maka kita akan membicarakan produk. Produk itu lagi-lagi nggak semuanya laku keras gitu ya. Ada juga yang memang agak lambat nih penjualannya, nggak kayak produk-produk yang lain gitu. Dan gimana sih cara ngakalinnya gitu. Ketika kita punya produk-produk yang laku banget dan produk-produk yang biasa aja gitu. Bukan biasa aja sih, mungkin agak lumayan lambat lah ya gitu keluarnya. Yang pertama adalah fokus di bestsellernya. Bestsellernya kita ini bisa kita jadiin keran revenue, keran cuan untuk dapetin cuan-cuan yang pasti. Oke, bestsellernya adalah produk yang ini. Oke, kita repeat. Ketika itu habis, kita restock gitu loh. Supaya apa namanya, secara operasional kita tetap aman. Nah, terus untuk yang slow movingnya gimana? Untuk barang-barang yang keluarnya lambat itu gimana gitu. Kita coba lihat sebenarnya kekurangannya di mana? Di harga kah? Ataukah memang ternyata kali itu ya memang kurang cocok mendevelop produknya atau seperti apa gitu. Dan biasanya kalau dariku suggest ketika ada slow moving produk itu dibundling sama produk yang best selling dan coba apa namanya, coba dipromosikan oleh KOL. Karena itu biasanya akan membantu yang slow moving ini untuk naik juga secara penjualan gitu. Nah, selanjutnya apalagi differentiate. Kita coba bikin perbedaan. Diferensiasinya apa nih? Oke, ini produk nih kayaknya nih kurang laku gitu ya. Kalau ngomong kasarnya kurang laku nih kayaknya produk yang ini. Kita apain ya gitu. Kita bisa membuat perbedaan lagi-lagi di yang tadi gitu. Kita bisa menambahkan value. Aku nggak saja untuk kita bisa apa namanya terus-terusan memberikan diskon. Diskon adalah opsi terakhir. Potongan harga adalah opsi terakhir. Jadi selama kita bisa memberikan hal lain selain diskon, itu akan lebih menguntungkan untuk dari segi bisnis gitu.
Lalu selanjutnya adalah feedback ya, feedback dari customers yang memang udah pernah beli produk yang penjual kurang laku itu gitu. Kalau ternyata si pembeli yang beli, oh berarti memang ini nih produknya target marketnya lebih kecil lagi. Nggak semua orang pembelinya kita ternyata bahkan yang bisa mau beli produk ini gitu. Tapi ketika ternyata ya nih Kak baru dipakai 2 kali udah sobek, oh berarti ada yang salah juga nih. Produk tersebut perlu diimprove lagi dari segi apanya gitu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi best selling dan slow moving ini udah sangat biasa ada di bisnis dan yang pasti jangan putus asa untuk ngulik dan langsung main diskon aja gitu. Menurut aku itu banyak banget hal yang mesti bisa kita improve dari sana. Nah, ini brand ekosistem untuk nge-support brand kita gitu. Di sini aku udah put Instagram, TikTok, eh, apa namanya e-commerce atau website dan juga community gitu. Secara garis besar kalau Instagram sendiri memang bagusnya untuk foto, carousel itu foto yang di swipe gitu ya. Instagram story-nya itu bisa pakai fitur-fitur yang bisa diklik-klik gitu dan lain sebagainya gitu. Kenapa perlu ada si story yang bisa diklik-klik itu biar kita tahu sebenarnya audiensnya kita, customer-nya kita tuh merhatiin nggak sih kontennya gitu. Kita bisa dapat engagement dari sana, bahasa engagement. Lalu untuk TikTok, tentunya video vertikal ya, video vertikal dan biasanya di shoot pakai handphone dan tidak terlalu apa namanya proper production yang harus pakai lampunya bagus dan lain sebagainya. TikTok itu lebih jujur gitu kan konsepnya seperti itu. Jadi kayak keep it that way sesuai dengan platformnya. Lalu selanjutnya kalau untuk e-commerce, e-commerce juga kan sekarang udah mulai ada video review, itu juga dilengkapi, lalu juga thumbnailnya itu juga harus jelas, informasi mengenai produknya juga harus jelas. Karena kita itu berjualan, eh, ketika kita berjualan online, yang paling susah dari kita build brandnya itu adalah kita menjelaskan atau mengedukasi kepada calon pembeli kita produk ini tuh apa dan kenapa kalian harus beli seperti itu kan ya gitu. Dan yang terakhir adalah build community. Coba nih orang-orang yang udah reguler belinya dikumpulin, di-engage lagi, mereka ulang tahun dikasih kado ulang tahun bahkan gitu. Atau misalnya mereka membutuhkan ketika kita ada acara atau ada launching, mereka udah dapat duluan gitu sebagai kado gitu dan lain sebagainya. Kita coba maintain orang-orang ini sebagai super fan. Secara nggak langsung itu akan jadi community, akan jadi orang-orang yang memang secara sukarela akan mempromosikan brand kamu dan brand kamu akan bisa lebih grow dari sana. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua mungkin tap in ke komunitas eh, yang sudah ada. Contohnya ketika kita punya brand olahraga gitu ya misalnya, atau brand F&B gitu ya. Kita coba guide nih food vlogger, atau juga kita coba guide orang-orang, sekarang kan lagi trennya, contohnya sebuah tempat makan udah pasti enak kalau misalnya ada ibu-ibu PNS atau ada segerombolan karyawan PNS ketika makan siang gitu. Nah, itu bisa dijadiin gimmick marketing juga. Kita coba undang nih PNS terdekat kalau kita punya apa namanya? Punya produk F&B gitu ya. Kita coba kasih atau bahkan kita undang kalau kita punya tempat kita undang, kalau kita punya online kita coba kasih produk kita ke PNS-PNS ini gitu. Karena katanya PNS ini kalau makan dan minum ketika makan siang itu selalu enak dan dijamin enak. Jadi biar ada asumsi, oh produk kita juga enak loh gitu. Kalau untuk F&B seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang aku bilang dari tap in to existing community gitu. Karena bisa dibilang gerombolan PNS makan siang itu juga sebuah gabungan orang-orang ya, group of people gitu. Jadi itu bisa dibilang juga sebagai uh, slightly community, walaupun ada lagi community yang lebih besar kayak komunitas lari gitu ya kalau kamu jualan pakaian olahraga dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa dari tadi aku ngomong kalau misalnya sekarang itu semuanya bukan melulu soal diskon. Karena apalagi untuk diskon di e-commerce, karena calon pembeli itu udah tahu itu harga asli itu bukan harga coret gitu ya. Itu harga coretnya juga nggak beda jauh gitu bahkan gitu misalnya. Dan lagi-lagi kalau target market kamu adalah Gen Z, 79% dari mereka itu udah nggak lagi ngeliat konten atau nggak lagi ngeliat brand ataupun produk karena diskonnya. Tapi lebih ke ini cocok apa enggak dan aku suka apa enggak gitu. Dan ketika kita membiasakan untuk membiasakan sesuatu ke audiens kita, maka audiens kita ini akan terbentuk seperti itu.
Contoh, mereka semua tahu kita selalu ada promo tanggal kembar gitu misalnya gitu ya. Makanya mereka akan nahan-nahan gak belanja sampai dengan tanggal kembar. Akhirnya terbentuk seperti itu. Dan ketika tanggal kembar, penjualan kita tinggi banget, misalnya kayak gitu. Tapi ketika mereka tidak dibiasakan dengan hal-hal semacam itu, mereka juga tidak akan menanyakan ataupun berharap eh, apa namanya harga yang lebih murah yang akan kamu berikan gitu. Jadi lagi-lagi ini tergantung target audience. Kalau misalnya memang target audience kamu adalah orang yang menunggu tanggal-tanggal kembar ini, maka silahkan dilakukan saja. Tapi kalau misalnya memang bukan, karena target audiensku bukan orang-orang yang menunggu tanggal-tanggal kembar ini, makanya aku tidak pernah membiasakan memberikan potongan harga gitu. Tapi aku akan memberikan value tambahan ketika memang kurasa apa namanya, aku memang bisa berikan itu untuk customersku gitu. Nah, ini agak masih panjang nih soal social media content. Eh, Cynthia, kalau misalnya memang kita udah perlu move ke Q&A, let me know ya. Nggak apa-apa Tapi 5 menit lagi ya, Kak? oke, siap. Nah, ini sebenarnya untuk social media content, menurut aku ini penting banget. Karena brand itu kan sekarang mikirnya yang harus ada di sosial medianya kita adalah konten tentang produknya. Padahal enggak. Padahal ada beberapa jenis konten yang ada pilarnya nih di sini gitu. Itu yang memang penting juga untuk ada di sosial medianya kamu. Yang pertama adalah untuk drive persepsi terhadap produknya. Ketika kita ngomongin persepsi, maka itu kan gak datang dari diri kita sendiri ya, bukan kita yang ngaku-ngaku, wah ini berkualitas banget loh gitu. Tapi orang lain yang memberikan pengakuan. Maksudnya konten itu bisa kita dapat dari mana? Konten itu bisa kita dapat dari KOL kah, atau bahkan review-review customers, dan lain sebagainya. Itu yang akan drive persepsi. Persepsi produk kamu bagus, dan lain sebagainya itu akan berangkat dari sana atau yang dari dari dalam brandnya sendiri bisa seperti apa sih untuk ngedrive persepsi ini gitu. Bisa kayak eh, konten-konten a day in my life. Misalnya aku cuma mau nunjukin kok sebenarnya celananya nyaman, tapi pakai a day in my life, dari pagi udah lari-lari, terus akhirnya melakukan ini, melakukan itu, dan celananya masih tetap dipakai dan nyaman kelihatannya. Itu aku coba bikin persepsi kalau misalnya celana itu nyaman digunakan di berbagai kesempatan. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah engagement. Engagement itu adalah interaksi mungkin ya. Interaksi kita sama audiens gitu. Ini bisa dengan kuis-kuis simple di Instagram Stories atau bahkan kalau lagi ada giveaway, misalnya lagi ada apa budget marketing lebih, lagi bisa kita adakan giveaway, itu bisa ada giveaway dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk kita bisa ngobrol langsung atau berinteraksi gitu ya mungkin sama calon customer kita. Lalu yang ketiga ini special promotion. Nah ini mungkin yang bisa produk banget ya. Ditunjukin produknya, dikasih tahu kalau misalnya memang lagi ada diskon, atau dikasih tahu kalau misalnya lagi ada penambahan value, atau dikasih tahu kalau misalnya lagi ada bundling, dan lain sebagainya. Itu special promotion. Kita showing benefit yang bisa kita dapat itu apa aja gitu. Dan special promotion ini juga bisa ada dari afiliator ya. Sekarang tuh lagi banyak afiliator di TikTok, dan itu bisa banget untuk teman-teman bisa utilize gitu. Lalu selanjutnya adalah real time interaction. Sekarang banyak banget orang-orang di mana-mana lagi pada live TikTok atau live Instagram. Bawa-bawa bajunya, bawa-bawa skincare-nya, atau makeup-nya dicobain langsung. Karena kadang-kadang audiens tuh semakin sini semakin pintar. Mereka tahu kadang-kadang kalau video itu diedit gitu misalnya. Atau kalau foto itu suka ada banyak warna-warna yang berbeda. Nah, ketika ada real time interaction, kayak live ini gitu, mereka bisa ngeliat langsung walaupun tetap di layar HP ya. Oh, ternyata warnanya itu agak seperti ini ya aslinya gitu. Contoh yang suka nge-swatch lipstick ya, bisa di tangannya di swatch lipstick, itu juga real time interaction di eh, sosial media. Karena ketika kita pakai untuk live gitu, terutama untuk showing warna, biasanya si penjual tersebut tidak akan menggunakan efek gitu. Dan selanjutnya adalah social proof. Review-review, komentar baik, dan lain sebagainya. Pun komentar buruk, tapi komentar buruk mungkin disimpan aja gitu untuk kita evaluasi di internal. Tapi untuk yang review-review baik dan lain sebagainya itu perlu teman-teman informasikan juga ke audiens di sosial media supaya mereka lebih percaya sama brandnya teman-teman. Kurang lebih itu untuk sosial media konten. Ini yang terakhir. Katanya enak ya jadi brand owner gitu. Banyak cuannya ya jadi brand owner. Siapa? Juga gitu. Karena kita biasanya ngerjain mulai dari planning, eksekusi, evaluasi sampai improvement sendirian gitu.
Terima kasih banyak. Kurang lebih itu yang bisa aku share hari ini. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa teman-teman ambil dari apa yang aku share hari ini dan mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A ya Kak Cynthia. Oke, Aku balikin dulu ke Kak oke, Cynthia, thank you banget silahkan. Kak Alika untuk materinya. Padat banget ya, dalam 1 jam kita udah berusaha memahami soal branding nih, materinya ada Ternyata deep padat ya. banget katanya. Kak, ini sebenarnya udah banyak yang tanya banget nih di Slido. Dan kayaknya pertanyaannya nih satu pertanyaan yang mendapat banyak likes, artinya banyak banget yang penasaran untuk hal yang sama. Tadi kan Kak Alika bilang kalau brand owner tuh melakukan segalanya dari planning, eksekusi, sampai evaluasi. Ada yang nanya soal evaluasi nih, gimana? Boleh Kak, minum dulu Kak, nafas dulu. Karena gini nih, strategi apa yang perlu digunakan untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan USP seiring dengan perubahan kebutuhan konsumen dan dinamika pasar. Jadi caranya evaluasi dan develop USP itu apakah dinamis ataukah itu cuma satu aja dan berlaku terus sepanjang usia brandnya atau gimana Kak? Oke, Ah, pertanyaan lagi. Kak Alika mau 3 pertanyaan dulu atau satu-satu jawab gitu? satu jawab deh, kayaknya takut lupa. Ah, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke, ini ngomongin soal evaluasi gitu ya. Evaluasi terkait bisnis growth-nya kita gitu. Aku suka banget sama konsep continuous improvement. Improvement yang continue gitu. Sesuatu itu yang ketika sesuatu itu continue, maka itu nggak ada yang saklek. Oke, per 3 bulan kita evaluasi gitu. Jadi kita coba bagi menurutku gitu. Tergantung timeline produksi yang pertama dan kedua adalah istilahnya kita mau tutup buku itu kapan gitu. Kenapa ada timeline produksi juga di sini? Karena kita bisa tahu, anggaplah kita produksi season baru itu per 3 bulan dan ngerestock produk-produk best selling itu per 1 bulan gitu. Berarti perlu ada evaluasi di per 2 bulan. Kalau 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 kayak gitu, per 2 bulan itu per 2 bulan yang pertama kita akan mengevaluasi yang restock, per 2 bulan berikutnya kita akan mengevaluasi yang new release gitu. Dan evaluasi ini terus-terusan dilakukan karena menurut aku brand sekarang dituntut untuk sangat adaptif. Tren TikTok itu paling cuman bertahan cuma 2 minggu doang gitu. Setelah 2 minggu udah hilang. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya memang kita terlalu lama nih evaluasinya gitu. Evaluasinya evaluasi per 3 bulan gitu, per kuartal kita baru evaluasi. Improvementnya akan telat gitu. Padahal lagi-lagi sosial media, digital, dan konten-konten ini memaksa kita sebagai brand pun untuk bisa adaptasi secepat algoritmanya mereka berjalan. Itu yang bikin pusing. Makanya kenapa sekarang semua orang ngomongnya demi konten, demi konten, demi konten. Karena salah satu improvement yang paling cepat dan bisa kita lakukan secara nggak secara instan sih, tapi mungkin secara lebih reaktif gitu ya mungkinnya gitu. Itu adalah melalui konten gitu. Jadi menurutku lagi-lagi evaluasi itu dilakukannya gradually dan kita lihat based on timeline bisnisnya kita. Timeline produksi, lalu juga timeline launching, dan lain sebagainya. Dan apa namanya evaluasi itu sebenarnya bukan cuman dari produknya terjual atau enggak, tapi lebih ke misalnya juga selanjutnya kalau kita punya e-commerce, nih anggaplah celana yang warna hijau gitu ya. Celana yang warna hijau nih ternyata aku cek di Shopee yang add to cart-nya udah 20 orang, tapi yang check out-nya nol gitu. Nah, jadinya kayak berarti apa yang salah nih? Oh, ternyata misalnya ketika mereka mau check out ada salah di sistemnya. Oh, ternyata ada ini. Oh, ternyata ada itu. Jadi evaluasi itu tidak melulu soal fast selling dan slow moving product, tapi juga sampai ke teknis, sampai ke kayak ada orang yang kayak komplain ke aku masalah kak, res itu dikirim dong, jangan didiamin aja gitu, misalnya kayak gitu ya. Oh iya, berarti selain berterima kasih setelah ditransfer, aku pun juga harus share resinya tanggal segini ya kak, aku akan kirim per hari ini dan lain sebagainya. Intinya seinformatif mungkin dan setransparan mungkin. Jadi si evaluasi ini menurut aku perlu banget dilakukan secara rutin. Kalau memang aim-nya kita, goals-nya kita ada improvement yang continue gitu. Semoga menjawab ya. Aku punya follow up question nih Kak. Eh, Gimana tuh? Kira-kira kalau misalnya ini terkait USP secara spesifik ya Kak Alika, Mhm. di Lestem sendiri udah pernah nggak sih reevaluasi USP-nya? Apakah sebenarnya USP ini sesuai nggak sih sama value brand atau sama marketnya atau kayak gimana sih yang selama ini dilakuin di Lestem? Oke. Nah, sebenarnya kenapa tadi aku ada
kalau ingat materiku ada yang oke USP, ada yang dan ada yang di tengah-tengahnya. Jadi dulu tuh aku beranggapan USP-nya Lestem itu adalah brand yang menyediakan celana gombrong. Titik. Karena dulu belum banyak brand-brand yang menjual celana seperti itu gitu. Sering berjalannya waktu, aku melihat banyak kompetitor melakukan hal yang bukan kompetitor ya. Aku melihat brand-brand lain banyak melakukan hal yang sama. Apalagi kemarin fasenya fase pandemi, orang-orang butuh celana yang nyaman tapi tetap gaya untuk ada di rumah gitu. Karena kan nggak bisa kemana-mana nih. Nah sehingga pada saat itu, jadi celana nyaman dan gombrong itu nggak cukup gitu. Dan aku coba lagi lihat lagi apa sih sebenarnya yang aku coba dapatkan dari si brand ini dan ternyata selama ini secara tidak sadar gitu kenapa aku susah banget restock gitu. Secara tidak sadar aku menggunakan materi-materi materials dead stock gitu. Dan materials dead stock ini aku akhirnya diskusikan sama tukang kain langgananku gitu, diskusikan juga sama teman-teman yang memang mengerti soal slow fashion, sama tukang jahitku dan lain sebagainya. Akhirnya ketemu DNA baru di mana kenapa kita nggak pernah memproduksi hal yang sama dua kali karena kita menyerap dead stock materials yang ada di pasar. Nah, itu continuous improvement tuh. Karena awalnya beneran cana gombrong doang, tapi kan sekarang banyak banget orang yang brand yang berjualan cana gombrong dan mungkin bahkan secara harga kompetitif banget nih gitu. Itu sih mungkin. Oke, oke. Sangat menjawab pertanyaan, jawabannya. Aku mau ke next pertanyaan lagi. Boleh. Eh, Pemasaran apa yang paling efektif untuk menjangkau target pasar? Gimana kita akan membangun kesadaran merek dan citra merek yang kuat? Jadi, where to start sih, Kak? Oke, where to start? Kenapa tadi aku cukup lama bahas di target market lagi-lagi gitu? Karena menurut aku sebelum kita bertanya where to start, kita harus tahu dulu siapa yang akan beli produknya ini. Kalau yang akan beli produknya ini adalah anak-anak yang masih berkuliah SMA, SMP gitu. Dan platform pertama yang harus kita tuju adalah TikTok. Mereka semua ada di sana. Tapi kalau misalnya kita coba nge-reach-nya itu dari anak SMA sampai yang memang mami-mami muda gitu ya. Mami-mami muda atau yang family gitu. Kita bisa duluin ada di Instagram. Karena di situ semuanya itu numplek gitu. Atau misalnya lagi-lagi kita mencari yang lebih mature lagi nih. Berarti kalau yang lebih mature lagi, pertama harus ada apa? Harus ada WhatsApp. Mungkin ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp gitu. Harus ada di mananya itu lebih ke target audiens kamu siapa. Itu yang pertama. Ketika udah tahu nih, oh iya, ternyata target audiens aku banyaknya ada di TikTok. Oke, aku bikin konten TikTok. Selanjutnya, gimana sih caranya nge-grow-nya itu gitu. Pertama adalah dengan konsisten bikin konten. Sekarang semua sosial media sama kok gitu. Mereka nge-push banget ke konten-konten yang sifatnya video. Jadi, sampai ada yang bilang kan, orang-orang yang kayak ngasih-ngasih hacks-hacks di TikTok tuh selalu pada bilang, sehari minimal 3 kali upload gitu. Tapi yang akan aku bilang adalah bukan seperti itu. Sehari bisa upload berapa kali, mau sekali pun nggak apa-apa, atau bahkan 2 hari sekali pun nggak apa-apa. Tapi jangan stop upload. Konsistensinya itu yang dijaga. Karena algoritma yang ada di sosial media itu ngomongin soal konsistensi. Kita selama ini oke. Contoh, karena aku juga bikin konten kebetulan. Contoh, aku tuh bikin video TikTokku tuh cuma satu jenis doang, jalan mundur. Nggak ada yang diedit. Di awal-awal itu nggak ada yang peduli sih ya, kayaknya di awal-awal nggak ada yang peduli, sampai akhirnya aku mendapatkan endorse-endorse dari brand-brand yang cukup besar, itu karena jalan mundur gitu. Nggak jelas, dan menurut aku kayak ini cuma iseng doang, tapi ternyata, oh konsistensinya ini nih, ketika aku jalan mundur, video jalan mundur ini akan ditampilkan ke audiens yang udah pernah nge-like video jalan mundur aku yang sebelumnya. Tapi ketika jalan mundur ini diedit, dipotong-potong, yang udah nge-like sebelumnya ini nggak kena video aku gitu. Jadi konsistensi itu untuk kita win the algorithm di sosial media itu sangat penting. Dan konsistensi ini pula berkaitan dengan gimana caranya brand kita ingin dikenal. Membangun brand itu perlu ada konsistensi. Kenapa punya logo? Kenapa fontnya itu jangan terlalu banyak ganti-ganti gitu. Kalau bisa misalnya fontnya anggaplah Helvetica gitu, font yang gratis gitu ya. Helvetica gitu. Untuk deskripsi di visual itu kita pakai Helvetica gitu misalnya.
pakai itu terus yang diganti-ganti gitu. Logonya selalu ada di kanan atau logonya selalu ada di tengah. Itu juga jangan diganti-ganti. Kenapa? Konsistensi itu penting karena orang-orang nggak punya banyak waktu untuk kenalan lagi. Ini brand yang mana ya? Kok gue nggak inget gitu. Mereka perlu tahu ketika mereka lihat, oh iya, ini brand yang ini. Oke, memutuskan untuk lihat atau memutuskan terus untuk skip gitu kan selanjutnya. Tapi kita jadinya bikin brand kita lebih familiar buat mereka-mereka. Atau contoh punya hashtag khusus atau punya caption khusus atau punya nama panggilan khusus gitu. Misalnya kayak Hai cantik gitu atau Hai sayang gitu. Aku di Les Temple tahapannya aku kalau ada orang nge-DM kayak Morning darling gitu, thank you for reaching out dan lain sebagainya. Jadi aku nge mereka sebagai teman dan akhirnya itu yang jujur yang mempermudah untuk upselling ya. Karena ketika kayak mereka nanya, yang cocok buat aku yang mana lagi ya kak? Terus aku beneran kayak yang ini cocok gitu. Walaupun genuine genuine recommendation ya. Nah part-part seperti itu sih menurutku yang harus diperhatikan. Untuk sosial media, untuk win the sosial media konsisten dan juga kita punya dua jenis lah ya. Satu satu konten yang konsisten, satu konten yang riding the trend. Contohnya jogetnya Fadel gitu kemarin gitu kan ya, contoh gitu. Itu besar sekali size-nya. Dan ketika kita tap in sama lagu itu, video kita punya kecenderungan untuk bisa lebih apa namanya muncul di banyak FYP-nya orang-orang gitu. Tapi di luar itu kita juga tetap punya konten yang konsisten supaya audiens bisa tahu ketika mereka lagi scrolling dan mereka bisa memutuskan untuk stop atau memutuskan untuk skip, itu mereka udah tahu kayak oh ini sih brandnya ini nih, oh ini yang ini nih, oh pasti mereka nih mau jual celana, oke buka ah, ada celana baru nih atau ada konten baru nih gitu. Lebih di sana sih. Thank Oke, you. thank you Kak. Ini pertanyaannya tadi dari Kak Zendi Aradi Likes. Oke. Halo, salam kenal. Mungkin memanggil teman-teman yang udah resen aja, udah mengantri nih. Ada langganan kita Kak, penanya yang rajin banget bertanya di setiap kelas, memanggil Waduh, Kak Julian. tegang. Silakan Kak Julian. Halo Kalika, Halo, Kak Julian, salam kenal. ya Kak. Bagus banget loh Kak materinya. Saya thank you banget buat insight-nya. Ini Ah, relate terima banget. kasih. Kak, saya mau nanya dong. Kalau tadi kan Kakak bilang, sebenarnya ada pertanyaan lain. Cuma tadi saya agak ngerasa suka sama Kakak bilang, gimana sih cara kita mastiin kalau kata-kata kayak font tadi Kakak bikin itu kan itu sesuai sama audiens kita. Sampai Kakak bilang tadi, kita nggak boleh mengubah bentuknya dari kiri ke kanan atau bentuk fontnya harus di sini, harus pakai perpetual atau apa gitu. Itu patokannya apa sih Kak kalau emang itu cocok sama audiens kita biar kita nggak bisa ubah? Penasaran nih Kak. Oke. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin stage marketing nih, Kak Julian gitu. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini aku share sesuai dengan pemahaman dan kapasitasku. Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang-kurang atau kurang sesuai ekspektasi, mohon maaf. Tapi kalau kita ngomongin soal branding gitu ya, kita ngomongin juga soal segitiga di marketing funnel. Yang paling atas itu adalah awareness, yang kedua itu adalah consideration, yang ketiga itu adalah conversion. Awareness ini adalah ketika kita mau kenalan, kalau di pacaran nih paling mudahnya menggambarkannya. Di awareness ini adalah ketika kita mau kenalan sama orang yang akan kita deketin. Kita belum tahu nih cocok apa enggak jadi pacar gitu. Karena pacar ini ada di conversion nih, di paling bawah. Tiga-tiganya makanya kebalik. Nah, seperti ini gitu. Karena di paling bawah itu makin sedikit juga audiensnya sebenarnya mengerucut gitu kan. Nah, ketika kita mau kenalan sama seseorang, orang tersebut pasti punya ciri khas. Iya dong, gitu. Misalnya aku rambutku keriting, aku pasti pakai baju warna-warni gitu. Dan aku pasti pakai celana yang gombrong gitu. Nah, eh orang yang kenalan sama aku ini misalnya kenalannya online gitu ya, kenalannya online. Mereka tuh ngeliat, oh iya Alika tuh kayak gini nih. Nah, ketika mau coba ngedeketin gitu, mereka akhirnya ngajak ketemu aku nih secara langsung. Loh, kok dia tiba-tiba pakai, misalnya pakai dress gitu, pakai dress panjang gitu, dan berubah banget lah. Sehingga ketika kita udah dikonsider, yang mau aku sampaikan adalah ketika orang sudah mengkonsider kita kenal sama kita, lalu kita berubah, kita naik lagi ke atas mas, ke awareness lagi gitu, dan akan terus seperti itu. Salah satu yang paling mudah kita lakukan untuk bikin orang mengasosiasikan sesuatu itu sama brandnya kita adalah melalui konsistensi.
misalnya pakai perpetua gitu ya. Misalnya Mas jualan burger metal gitu, misalnya ya. Ini aku contohnya agak sedikit apa namanya pick and choose aja ngasal gitu, nggak ngasal sih, maksudnya aku yang lewat di kepalaku aja. Oke, dengan selalu preposisinya adalah antara yang pertama misalnya ketika itu foto produk itu cuma ada logo di kanan. Gambarnya adalah gambar burger metal itu gitu. Terus yang kedua, ketika ngomongin diskon, diskonnya itu selalu ada perpetua besar bold di tengah dan diskon yang lebih besar. Terus ada juga konten misalnya yang di swipe, jadi kayak diary gitu. Di paling depannya foto, yang keduanya itu font kecil-kecil itu menceritakan tentang si rasa burgernya gitu, atau bahkan cerita dari orang yang makan burgernya gitu. Itu fontnya adalah misalnya Helvetica supaya lebih enak dibacanya gitu, karena itu kan cukup panjang. Nah, ketika mereka udah suka sama konten masnya, itu pertama kali mereka lihat, oke, inget doang nih ada nih di belakang kepala nih, nginget nih. Pas kedua kali mereka lihat tapi berubah, mereka jadi nginget lagi, oh iya yang ini gitu. Tapi kalau misalnya kita punya konsistensi, mereka ngeliat yang pertama, oh kalau Foni Perpetua gambarnya gambar burger, ini udah pasti burgernya burgernya Kak Julian gitu. Dan udah pasti nih kalau bentuknya kayak gini nih ada diskon nih, coba kita lihat lebih jauh ah, karena misalnya dia pemburu diskon nih, kita lihat lebih jauh ah, oh iya ternyata diskonnya hari Jumat besok, oke aku nggak boleh ketinggalan. Mengasosiasikan konten dengan brandnya itu jadi lebih mudah dengan kita eh, menjadi konsisten. Itu sih Mas yang coba aku sampaikan gitu. Karena mereka nggak perlu kenalan lagi, kenalan lagi, kenalan lagi. Karena kan ketika kenalan lagi, di marketing funnel yang segitiga tadi gitu, itu akan kembali lagi ke atas. Kapan turun ke bawahnya dong? Jadi conversionnya kapan dong kalau kenalan terus? Gitu sih, kurang lebih. Semoga Baik. membantu ya Mas. Berarti emang harus konsistensi juga ya kak ya ibaratnya. Betul, betul. Sekarang tuh saya kan lagi apa ya, karena kayak kakak bilang tadi kan bisnis owner kan ngurusin semua gitu kan kak. Terus saya selama ini kan biasa bikin sendiri, jadi udah tahu tuh patokannya teksnya tuh bakal Hmm, hmm. gitu kan. Jadi orang udah hafal tuh gaya gaya tulisannya gitu kan kak. Nah berapa hari ini tuh ada admin khusus buat di sosmed, dan menurut saya kan agak Oh, tantangan juga kalau ngajarinnya harus kayak gini. ya, Takutnya tuh ya, berubah terus customer yang signifikan lupa kita atau nanti berefek. ya, Takutnya gitu sih kak. Makanya saya coba sharing pengen tahu kayak gimana, dan lumayan dapat jawaban ternyata emang konsistensi, dan kayak kita ya, harus betul. kalau ke mereka juga gitu kak ya. Ya, betul. Mungkin kalau aku boleh saran, kamu boleh bikinin, maksudnya kalau kamu pakai Canva gitu, misalnya kamu bikinin project khusus untuk tim yang baru, untuk bisa nge-duplicate dan nge-adjust, ngeganti-ganti tulisan-tulisannya aja sedikit, sebelum akhirnya dia bisa ngedesain keseluruhan gitu. Jadi mungkin biar nggak kerasa nih jomplangnya antara dipegang sama dirimu sendiri dan sama orang lain, karena itu juga yang jadi struggle banget di aku. Aku nggak pernah cocok nemuin sosial media admin, karena selama ini aku selalu posting sendiri. Tapi cara cara yang paling mudahnya adalah jangan semuanya langsung diserahkan ke tim kamu gitu. Biar si konsistensinya tetap dijagain dulu dan nanti pelan-pelan bisa baru kita lepas. Gitu sih. Oke, apakah cukup menjawab, Kak Julian? Oke, thank you pertanyaannya. Thank you. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Kak. Kak Alika, kalau misalnya capek sambil minum nggak apa-apa ya, Kak. Teman-teman kawan Iya, sentra juga boleh nih maaf santai-santai banget ya aku santai. kalau ngomong cukup berapi-api. Jadi aku Enggak apa-apa, bebas banget. Oke, ke Kak Dodi Gunadi, jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung, boleh, Kak? Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Saya mau nanya ya, kan ada persaingan tuh. Saya lebih melihat apa gimmick ya. hmm. Misalkan persaingan kompetitor 10%. Nah, kita ditambahin 11% atau 12%. Itu menarik nggak gitu menurut apa perspektif keilmuannya gitu teh. Oke, siap. Nah, sebenarnya menurut aku itu tuh kembali lagi ke di mana nih kita menunjukkan. By the way, halo Mas Dodi, salam kenal. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, Menurutku mengenai diskon ini ya, mengenai diskon ini misalnya kalau kalau aku boleh tahu ini contohnya di e-commerce kah atau gimana?
di kayak marketplace gitu, kayak gitu. Di Shopee gitu atau Ya, Tokopedia gitu ya. ya Oke, kayak oke. gitu. Ya. Nah, yang pertama sebenarnya kalau kita bisa lihat tuh hampir semua orang melakukan hal itu ya gitu, Mas Dodi gitu. Eh, Melakukan diskon cukup besar gitu ya di e-commerce gitu. Nah, tapi sebenarnya itu itu menurut aku nggak apa-apa selama memang masih masuk sama budget marketingnya Mas Dodi gitu. Jadi memang kayak oh nggak apa-apa nih eh, per 1 bulan itu ada di tanggal kembar saya punya spare untuk ngediskonin 11% gitu misalnya untuk 10 produk. Itu nggak apa-apa untuk jangka waktu yang pendek. Tapi ketika nanti ada lagi kompetitor lain, diskonnya 13%, nggak mungkin dong kita naikin juga biar biar kompetitif aja gitu. Padahal kita bisa melakukan hal lain. Contoh, bukan diskon tapi bundling. Yang asalnya diskon 11%. Misalnya harga kaos gitu ya 100.000, diskon 11%. Jadi kan diskonnya tuh berarti diskon 11.000 ya. Nah, kita coba eh, approach lain gitu. Daripada ngasih diskon 10% seperti itu aja, kita coba kayak eh, apa bundling. Contoh, 5 kaos harganya misalnya 350.000 gitu. Atau harganya misalnya 400.000 gitu. Yang awalnya harusnya harga kaosnya satuannya di 100.000. Jadi orang-orang nggak akan terfokus sama harga normal kaos yang pertama karena mereka ngerasa, loh, ini yang kaosnya banyak, ini harganya kok lebih murah ya pas dihitung-hitung. Audiens untung karena mereka mendapatkan benefit yang lebih banyak. Mas Dedi pun ketika misalnya memang niatannya untuk menghabiskan produk gitu, produknya juga secara quantity yang keluar itu akan cukup banyak gitu. Jadi kayak nggak lagi satu-satu, tapi langsung apa namanya langsung keluar 5 gitu, keluar 7 gitu kan misalnya itu. Atau sekarang itu biasanya suka ada juga apa namanya agenda-agenda promo dari masing-masing e-commerce ya kayak Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya gitu. Mereka suka ngasih kuota diskon. Jadi bisa jadi kita menggunakan kuota diskonnya mereka, tapi nanti di headline-nya, di judulnya ketika di judul di marketplace-nya, ketika diskonnya akan mulai, kita nggak lagi ngomongin persenan, tapi kita ngomonginnya potongan harganya, misalnya potongan harga 30.000 gitu. 11% misalnya atau 12% gitu itu tuh kan kadang-kadang kerasanya nggak terlalu besar ya gitu tapi kalau misalnya kita ngomonginnya diskon 30.000 diskon 20.000 atau potongan setengah harga gitu itu kan lebih menjanjikan nih padahal bisa jadi itu diskonnya lebih kecil daripada 11% tergantung harga produknya gitu sih semoga menjawab Mas Dedi tapi lagi-lagi selain strategi diskon menurutku perlu juga cek strategi-strategi lain contohnya adalah dengan ngasih ke afiliator. Jadi sekarang tuh ada afiliator marketing, mereka biasanya minta potongan macam-macam sih, cuma rata-rata di 10-30%. Daripada diskonnya itu terus-terusan kita lakukan, kita bisa combine juga dengan marketing afiliator ini gitu. Jadi mereka akan bikin konten terus-terusan dengan brand kita dan ketika ada penjualan yang masuk dari mereka, kita akan dipotong fee-nya mereka gitu. 10% atau 20%. Tapi kan jadinya kayak harganya ataupun juga behavior yang dibangunnya itu tetap tetap terjaga di situ gitu loh, Mas Dedi gitu. Jadi di-combine aja menurut aku. Dan banting-bantingan harga itu memang sempat jadi tren kemarin-kemarin, tapi kurasa sekarang udah jauh membaik. Kalau Betul. dulu kan harga coretnya gila-gilaan ya. Iya, Karena aku yakin akhirnya banyak juga brand-brand besar yang sengsara nih gara-gara banting-bantingan harga gitu. Makanya iya, sekarang udah mulai banyak gimmick-gimmick baru gitu. iya. Betul. Terus itu harganya ya motongnya lumayan besar ya. Ya teh ya Iya, kalau betul. gitu Mhm. kan. Jadi keteteran juga ya kalau 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 diskon-diskon terus gitu. Benar Ya, kata betul. coach gitu ya. Jadi Mhm, habis mhm. harga kita gitu. Iya, iya, iya. Makanya jangan dibiasakan. Maksudnya jangan terus-terusan kita kasih diskon, tapi kita coba cari lagi nih cara. Oke, nggak diskon tapi bundling nih. Iya, iya. Nggak diskon tapi kita pakai afiliator nih.
Jadi banyak nih betul. cara-caranya dan kita lihat yang mana yang paling berhasil itu bisa kita lakukan untuk 2-3 bulan ke depan, habis itu kita cek lagi. Ini masih cocok nggak ya? Apa kita harus ganti gitu. Jadi memang nggak boleh sama terus-terusan karena kalau ngomongin diskon, ngomongin potongan harga, aku cukup yakin sih nggak sehat juga secara bisnis nantinya kalau memang terus-terusan ketika ingin bersaing, jalan ninjanya adalah diskon gitu. Iya, ya. Berarti mutu juga nggak apa-apa ya dinaikin mutunya produknya gitu ya. Nggak Betul, apa-apa. betul Iya, naik mutunya. Iya, iya. Heeh, setuju. iya betul. Ya, Oke, thank you coach. Iya, Terima terima kasih kasih banyak Mas Kak. Dedi. ya. Oke, saya mau memanggil penanya ketiga yang resen sebelum nanti lanjut ke penanya-penanya lain di Slido. Semoga energi Kalika masih banyak nih. Banyak Memanggil kok energiku. memanggil Kak Andayani dari Jambi nih sepertinya. Silahkan Kak Andayani. Oke, selamat sore. Selamat sore semua Yuk, ya untuk Mbak sore. Alika Jahara, untuk Mbak Cynthia juga. Sore, Yang ingin saya Mbak. tanyakan, Ya. menarik sekali nih Mbak Alika ya. Kebetulan saya di sini produk makanan, tapi Hmm. saya dengar materinya tadi itu banyak juga yang berkaitan dengan usaha kita walaupun makanan. Jadi nanti kita combine aja kira-kira mana yang bisa masuk akan kita terapkan ke tempat usaha kita. Yang ingin saya tanyakan tuh Mbak Alika ya, yang salah satunya itu bagaimana cara kita bertahan setelah kita punya segalanya dari building a brand tadi kan. Itu bagaimana caranya? Karena saya juga udah menjalankan seperti yang Mbak Alika katakan, seperti tadi kita harus tahu customer kita siapa, mereka yang mau produk kita seperti itmennya kita harus tahu. Nah, itu apakah kita harus di apa riset eh, dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana untuk mempertahankan produk kita karena makanan itu banyak juga ya Mbak Alika ya kompetitor Mhm, kita. mhm, Itu yang pertama. Yang kedua mengenai harga tadi Mbak Alika bisa nggak? Saya kan terkadang kalau orang beli di rumah itu pasti saya kasih lebih ya, saya nggak kasih diskon, mhm, tapi saya mhm. kasih lebih produknya. Iya. Nah, untuk di pasar sendiri itu kan harganya di market itu kan di swalayan kan pasti harganya beda ditambah 20 sampai 25%. Nah, apakah Mhm, kita di rumah juga kita melakukan itu harganya one price harga jual yang di market dengan di rumah? Karena saya pernah itu pameran di suatu daerah itu saya pergi ke tempat agen pembelian dan di pasar itu atau di market itu harganya sama. Mereka jual, jadi orang datang ke tempat pembuatan juga harganya sama itu. Apakah kita mhm. juga di sini terapkan begitu? Artinya kita jual di rumah, kita udah nambah diskon seperti di swalayan, atau memang tetap harga kita yang sudah kita naikkan dari harga HPP-nya tadi, harga produksinya tadi, harga apa? eh, Harga modal kita gitu kan, HPP-nya kan. Nah, Iya, kita iya. produknya Mhm, mhm. makanan, Mbak Lisa, seperti ini ya. Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan, ada dua macam. Ya ampun, seru banget aku penyuka keripik. Nah, ya, oke. eh Gini, mungkin Mbak maaf banget aku lupa namamu siapa kecil banget di sini soalnya tulisannya. Anda ya Mbak nih. Andayani. Oke, terima kasih banyak Iya, Mbak Andayani atas pertanyaannya. Senang banget kalau misalnya tahu selama ini udah jualan dan berhasil survive. Terus gimana nih cara melanjutkannya gitu ya mungkin ya. Sebelum ke sana aku mau respon dulu soal yang pricing tadi sih. Jadi ya, daripada kan pasti ketika kita apa namanya menjual ke supermarket kan pasti ada potongan ya gitu ya Mbak ya. Apalagi jual putus gitu iya, misalnya gitu. Ada consignment-nya gitu di sana. Nah, eh, apa namanya ada potongan wholesale ya gitu. Nah, menurutku sekarang itu kan customer sudah pada pinter ya dan mereka memang biasanya membandingkan gitu harga-harganya ini gitu. Tapi daripada jadi menurunkan harga dirimu yang dirimu punya di rumah gitu, alangkah lebih baiknya memang menaikkan harga sih, Mbak gitu supaya harganya bisa sama gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya eh, harga yang mereka beli di supermarket dan yang mereka beli di rumah itu sama, tapi apa namanya ketika mereka membeli langsung di rumah, itu kan mereka akan dapat experience yang berbeda gitu. Itu mungkin soal iya, harga ya. Jadi menurutku ditambahin ke HPP-nya sih gitu untuk potongan-potongan sih dari apa namanya stokis-stokisnya kita lah ya gitu, stokis-stokis kita di supermarket dan lain sebagainya. Gitu walaupun perlu dipertimbangkan juga Mbak Andayani gitu. Apakah
langganan-langganan kita akan tetap membeli apabila memang kita menaikkan harga gitu. Di situ harus dicari tuh celahnya. Oh, ternyata kalau harga segitu terlalu mahal, ya udah deh diturunin dikit, tapi setidak-tidaknya margin yang didapatkan oleh Mbak Andayani itu tidak jadi lebih kecil gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk sustain, untuk bertahan itu seperti apa gitu. Perlu ada evaluasi lagi lebih lanjut gitu. Dan pastikan Mbak Anda ini udah lama nih ya jualan keripiknya, dan kalau aku lihat juga packagingnya udah menarik banget gitu ya. Udah ada, maksudnya udah apa? Udah mudah dibawa-bawa, dan bisa kayaknya itu bisa di ini lagi ya, bisa di zip lagi ya gitu ketika sudah dibuka gitu. Dan lain sebagainya. Nah, yang perlu Mbak Andayani lihat adalah apakah Mbak Andayani ini produknya sudah siap untuk melakukan ekspansi channel yang sebelumnya ada di stok-stok offline gitu kayak minimarket dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Andayani perlu coba riset lagi mengenai apa namanya market-market online. Sekarang kan kalau kayak di aku nggak tahu ya kalau di kota-kota, maksudnya ini udah di kota mana aja, tapi kita udah punya banyak eh, kayak supermarket online gitu ya. Jadi orang-orang bisa beli langsung dari handphone. Dan itu kan sebenarnya barangnya terbatas ya, karena mereka punya gudang sendiri. Nah, kalau misalnya memang Mbak Andayani ternyata bisa melihat, oh ini ada potensi market juga di sana. Karena menurutku ada potensi market juga, mengingat eh sorry banget aku nunjukin, tapi aku tuh nggak kelihatan ya. Aku tuh hobi nyemil-nyemil seperti ini juga, dan ini adalah brownie kering ataupun juga tempe dan lain sebagainya, dan itu aku dapetin online. Aku dapetin sekalian aku belanja barang-barang lain secara online. Dan bisa jadi dengan Bandayani melakukan ekspansi channel, bukan cuma ke stok-stok di offline, tapi juga mulai cari ke yang online. Mungkin ada HelloFresh gitu, mungkin ada Astro gitu. Nanti mungkin boleh dicari juga. Banyak banget swalayan online gitu. Biasanya mereka partneran juga sama kayak Gojek gitu, Grab gitu untuk mengantarkannya gitu. Untuk bisa produknya Mbak Andayani ada di sana. Karena bisa jadi ketika produknya Mbak Andayani ada di sana, akhirnya Mbak Andayani punya juga target market yang baru, anak-anak sekolahan yang malas keluar gitu akhirnya belanjanya online, atau ibu-ibu muda yang udah terlalu repot, atau orang-orang yang bekerja yang nggak mau ribet gitu. Bisa jadi itu adalah target market baru, lebih luas lagi pasarnya, lebih dikenal lagi produknya, dan mungkin bisa juga apa menjadi apa ya, bensin lagi nih untuk bisa bikin bisnisnya Mbak Anda ini bertahan. Seperti itu sih. Insya Allah. Insya Allah, terima kasih. Masukannya terima kasih Mbak Dika. Amin. Mudah-mudahan Ya, nanti bisa saya itukan. iya Mbak. Aku yakin sih bisa tuh keripik singkong sebagai penyuka Keripik keripik labu, nih. keripik kembang tahu, kari, Ah, seru sama banget. apa mana nih Mbak Dika? Ini Oh iya iya, ih menarik ada banget. kari, ada opak, Iya Oke, iya iya ada iya. labu. terima kasih Bu. Sehari produksi 500 sampai 700 bungkus. Nah, iya itu udah saatnya Udah banget tuh masuk kita ke coba. retail modern. Udah Iya, masuk ke retail masuk ke modern. masuk ke retail modern. Iya, sampai ke Palembang juga, alhamdulillah. Oke, Mm. saatnya Oke deh, berskala makasih nasional, ya Mbak Mbak. Lika. Terima kasih Amin, banyak insya juga, Allah. Mbak. Oke, Amin. terima kasih Bu pertanyaannya ya.